Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku sekalian, calon-calon dan alumnus jamaah haji dan umroh? Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah insyaallah, Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini 25 Oktober 2023 adalah perjalanan ke-25 langkah kita menuju Baitullah. Tentu kita semakin rindu dengan Baitullah. Semoga perjalanan haji umroh kita ke Baitullah bukan sekedar perjalanan biasa, tapi perjalanan yang akan mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang semakin beriman dan bertakwa. Allahumma amin. Sahabat-sahabat surgaku, calon-calon ahlul jannah, calon-calon tamu-tamu Allah, Allahumma amin. Ada satu hal yang menarik, niatkanlah ibadah haji kita selain kita semata-mata mencari ridha Allah, adalah gunakan sarana kita di waktu-waktu dan tempat yang mustajabah untuk menolong. Yang pertama, haji dan umroh adalah sarana kita untuk menolong agama Allah. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, maka cara kita untuk menolong agama Allah adalah dengan niat yang benar, dengan ibadah yang sahih, dengan kita membangun keikhlasan, dengan ketulusan, kesabaran, pengorbanan, kesungguhan, ketaatan. Insya Allah apa yang kita lakukan bukan sekedar ritual, tapi adalah nilai spiritual. Semata-mata kita ingin menjadi hamba Allah yang sebenar-benar menghamba hanya kepada Allah. Itulah yang nanti dengan kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah dan dikokohkan kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berhaji dan berumroh untuk menolong saudara kita dari berbagai kesulitan seperti yang bisa kita lakukan. Misalnya kita menolong dengan ilmu kita, kita bimbing. Menolong dengan ketulusan kita, kita tuntun. Menolong dengan doa kita, menolong dengan keterampilan kita, dengan skill kita, dengan keahlian kita. Misalnya ada yang pintar mijat, mungkin menolong saudaranya untuk dipijat agar kembali semangat. Kemudian menolong yang lemah dengan cara memapah dan sebagainya. Inilah seluruh keahlian yang Anda miliki, yang kita miliki. Mari kita jadikan untuk menolong saudara kita agar mereka diberikan kemudahan. Dan siapa yang memudahkan saudaranya di dunia, maka akan dimudahkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Nah, yang ketiga, ini menolong yang sangat penting adalah menolong orang-orang yang zalim maupun yang terzalimi. Dulu di masa jahiliyah ada slogan jahiliyah begini, unsur akhaka zaliman aw madluman, yang artinya tolonglah saudaramu yang dizalimi maupun berbuat zalim. Nah, dari slogan jahiliyah ini orang-orang punya kebiasaan untuk pokoknya fanatisme jahiliyah. Mereka pokoknya melakukan apa saja demi menolong klannya, grupnya, kelompoknya, golongannya. Pokoknya nggak penting benar atau salah, yang penting mereka tolong. Akhirnya sering terjadi perang-perang di masa jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, slogan itu sama, tapi konsepnya diubah, berbeda.
unsur akhaka zaliman au madluman. Nah, tolonglah saudaramu yang zizolimi maupun yang berbuat zalim. Nah, maka para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kami tahu bagaimana cara kami menolong saudara kami yang dizolimi. Tapi bagaimana ya Rasul, cara kami menolong saudara kami yang berbuat zalim? Nah, Rasulullah kemudian menjelaskan, engkau tahan tangannya dari berbuat zalim, itulah cara engkau menolong si zalim. Nah, saudaraku sekalian, hari-hari ini baik di dalam negeri, katanya di negeri Konoha atau Wakanda, maupun di luar negeri, yakni di negeri Palestina, sedang banyak terjadi kezaliman. Maka cara menolong orang yang zalim, kita menolong orang Israel, kita menghentikan kejahatan mereka, kejahatan perang mereka yang membantai saudara-saudara kita di Palestina, bahkan di rumah sakit Islam ya, di Gaza, rumah sakit bantuan orang Indonesia, itu mereka membombardir dengan cara yang sangat keji, dengan cara yang sangat zalim. Maka kita menolong mereka agar menghentikan kezaliman mereka dengan kita bersolawat asyil, di samping kita membantu dana, membantu doa, membantu dengan sepenuh jiwa keimanan, keislaman, kemanusiaan, agar segera Allah selesaikan berbagai bentuk penjajahan sehingga Palestina dimerdekakan. Doanya apa? Salawat asyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, dengan salawat asgil ini, semoga orang-orang yang zalim disibukkan dengan sesama orang-orang yang zalim. Israel dengan pendukungnya semakin disibukkan oleh Allah, semakin porak-poranda, dan orang-orang zalim di berbagai negeri juga mereka semakin disibukkan. Nah, kuncinya kalau mereka mau bertaubat, nah Allah akan berikan jalan. Kalau tidak, biarlah Allah yang akan mengurus mereka. Semoga perjalanan haji dan umroh kita menjadi umroh haji yang mabrur, mabruk, dan makbul. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.